Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Untuk absen silahkan isi di sikap dulu ya. Habis itu ibu akan kasih waktu kalian untuk literasi dulu selama 10 menit. Baiklah, literasinya udah selesai. Ibu akan nanti minggu depan ibu akan menyuruh atau menunjuk satu orang perwakilan untuk menyampaikan hasil literasinya. Begitupun hari-hari minggu-minggu selanjutnya. Untuk keterampilan membaca ini, ibu akan membacakan dulu apa aja sih mata kuliahnya gitu ya. Untuk pertemuan pertama kita akan mempelajari tentang model membaca. Yang kedua ada evaluasi membaca. Pertemuan ketiga juga masih tentang evaluasi membaca. Yang keempat, kecepatan efektivitas membaca. Yang kelima, motivasi efektivitas membaca. Yang keenam, mengukur keterbacaan wacana teknik close. Yang ketujuh, mengukur keterbacaan wacana teknik grafik Fry. Yang kedelapan, mengukur keterbacaan wacana teknik grafik Raigor. Yang kesembilan, teknik pembelajaran membaca mutakhir. Yang kesepuluh, membaca kreatif. Yang pertemuan 11 sampai pertemuan 15 kita praktik pembelajaran membaca. Untuk itu, di sini Ibu akan menjelaskan dulu keterampilan membaca itu adalah kemampuan yang diperoleh siswa selama mengikuti proses pembelajaran. Dengan siswa terampil membaca, maka akan melakukan proses produksi yang dapat menghasilkan pengetahuan, pengalaman, dan sikap-sikap baru. Di sini juga jenis membaca itu ada dua, yaitu membaca ekstensif dan membaca intensif. Yang pertama, membaca ekstensif itu seperti membaca survei, membaca sekilas, membaca dangkal. Lalu membaca intensif adalah membaca telaah isi. Yang kedua ada membaca telaah bahasa. Faktor yang mempengaruhi membaca menurut Lem dan Arnold yang pertama adalah fisiologis atau kesehatan fisik, perkembangan neurologis. Yang kedua ada intelektual, kemampuan berpikir yang terdiri dari pemahaman yang mendasarkan tentang situasi yang diberikan dan merespon. Yang ketiga ada faktor lingkungan, dan yang terakhir ada psikologis, yaitu motivasi, minat, dan kematangan sosial. Oke, keterampilan membaca itu termasuk ke dalam catur tunggal atau 4 keterampilan berbahasa. Di antaranya ada keterampilan berbahasa itu menulis, menyimak, membaca, dan berbicara. Yang kita pelajari hari ini adalah keterampilan membaca. Keterampilan membaca juga ada model-modelnya, yaitu model membaca bawah atas atau yang bertitik tolak dari pemandangan bawah. Yang mempunyai peran penting dalam kegiatan atau proses membaca adalah struktur bacaan. Sedangkan struktur pengetahuan yang dimiliki pembaca mempunyai peran sampingan atau sekunder. Yang kedua ada metode membaca atas bawah. Teori ini dikenal dengan model psikolinguistik. Dalam membaca, teori ini dikembangkan oleh Goodman 1976. Model ini mengandung kegiatan membaca sebagai bagian dari proses pengembangan skemata seseorang, yakni pembaca secara stimulustan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Ibu ingin kalian membaca melalui 3 model tersebut. Model bawah atas, model membaca atas bawah, model membaca timbal balik. Lalu nanti kalian akan memberikan pendapat kalian bagaimana sih yang cocok membaca itu bagi diri kalian sendiri. Setelah itu kalian mengukur keterbacaannya itu kepada anak didik, seperti misalnya kepada keponakan ataupun sepupu. Misalnya model membaca bawah atas tuh cocoknya untuk siapa, nanti kalian tuliskan, minggu depan dikumpulkan. Mungkin cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan.
Apabila ada pertanyaan bisa japri aja ke WA Ibu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.